Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kembali bersama Negdelju Ngabuburit. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Di kesempatan bulan yang mulia ini, kita masih bertemu kembali dalam acara Negdelju Ngabuburit. Siswa-siswi MTs Negeri 8 yang Bapak banggakan, tidak terasa kita sudah memasuki tahap pertama dalam bulan suci Ramadan, yaitu tahap di mana terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap diberikannya rahmat, kemudian 10 hari yang kedua itu adalah tahap diberikannya maghfirah, dan yang ketiga itu tahap dibebaskannya dari itqum minan nar. Siswa-siswi MTs Negeri 8 yang Bapak banggakan, hari ini Bapak ingin berkisah sebuah cerita yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan iktibar kepada kita semua untuk dijadikan suri teladan, supaya bisa dijadikan atau ditiru untuk pembangunan karakter khususnya. Dikisahkan di sebuah madrasah, sebut saja Madrasah MTs Negeri 8, ada beberapa kumpulan, kalau istilah sekarang circle gitu ya, circle. Sebut aja lah namanya, kalau Bapak boleh contohkan, mudah-mudahan tidak ada yang sama dia. Ada aja namanya, mungkin ada nama Samsul, kemudian ada nama Rijal, ada nama Hamzah dan Burhan. Itu kumpulan teman-teman karib gitu ya. Dikisahkan dalam perjalanannya itu, mereka ini tergolong bestie atau soulmate dari keempat ini. Dan salah satu kesenangannya yang lagi tren, mungkin karena zamannya zaman milenial, mereka ini kompak dalam bepergian kemana-mana lah, atau bahasanya nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong. Dikisahkan mereka janjian berempat ini untuk mengadakan mabar, atau istilahnya main bareng ya, karena zamannya game online ini. Padahal besok harinya itu akan ada semesteran. Besoknya akan ada semesteran. Di mereka berempat bukannya belajar, tapi malah mabar game online. Kumpulah di suatu tempat gitu. Taruh misalnya di tempat rumahnya Rijal. Saking asiknya mereka bermain, baik dari sore pulang kegiatan sekolah sampai larut malam, singkat cerita, hingga selesai dan tidak mengikuti waktu atau tahu waktu bahasanya. Akhirnya keesokan harinya keempat siswa ini bangunnya kesiangan, padahal dia tahu bahwa jadwal hari itu, besok itu dia akan ada kegiatan ulangan gitu, atau karena semesteran lah bahasanya. Akhirnya karena kesiangan, jelas untuk berangkat ke sekolahnya tidak sesuai tepat waktu. Akhirnya mereka berempat karena bangunnya kesiangan bersepakat, waduh gimana ini, kayaknya nggak bisa ulangan kayaknya, datang aja kesiangan. Inisiatif mereka, udah gini aja gampang, bagaimana kalau nanti besok kita tetap berangkat, kemudian kita coba beralasan atau berargumen ke Bu Guru supaya kita bisa ikut ulangan.
Akhirnya mereka sudah bersepakat, bermufakat, oke, besok kita akan masuk, tapi ya tadi kita alasan aja, siap semuanya sepakat. Akhirnya datang kesiangan, masuk ke kelas. Kebetulan di kelas tersebut yang mengawas adalah Ibu Ropiah kan misalnya. Datanglah keempat sahabat karib ini. Pak Rijal mengatakan, Bapak Rijal, maaf Rijal dia namanya, Bapak Rijal kayak guru aja. datang Bu Ropiah, datang sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, maaf ibu saya telat. Kemudian sama Hamzah juga bilang, ya bu saya juga sama, begitupun Burhan juga, begitupun Samsul juga, tempatnya ucapan telat. Rijal berkata, mohon maaf bu, kami berempat tidak bisa tepat waktu hadir karena barusan kami berangkat berempat, kemudian naik angkot, mobilnya bannya bocor. Iya bu, bener kata Burhan, saya bantu dorong. Begitupun Hamzah, bener bu, saya juga ikut memberesin bannya. Akhirnya Ibu Ropiah dengan bijak memberi persilakan, baik karena kalian sudah berusaha untuk hadir, kalian bisa ikut ulangan. Tapi tidak hari ini, besok saja. Akhirnya dengan muka ceria, Rijal bilang, yes, akhirnya kita berhasil. Gitu. Keesok hadirnya orang berempat tadi, Rijal, Samsul, Burhan dan Hamzah, lalu mendatangi Ibu Ropiah untuk mengikuti kegiatan ujian. Baik, Bu, saya siap mau ujian, silakan. Akhirnya berempat mengambil alat tulis sebagainya, siap-siap melaksanakan ujian. Kemudian Bu Ropiah dengan bijaknya dan mungkin juga setengah cerdik juga, orang berempat ini disuruh ujian, kasihkan lembar-lembar jawab apa jawabannya. Oke, sekarang kalian berempat boleh ikut ujian, tapi tempatnya harus berbeda-beda. Kata Rijal, wah ini mah kayaknya supaya nyontek-nyontekan ini. Udah gak apa-apa, yes. Akhirnya Rijal disepakati di ruang sebelah, Burhan di ruang sebelah, pokoknya berpisah, intinya berpisah, tidak sama-sama. Soalnya cuma dua, yang pertama nilainya 10, yang kedua nilainya 90. Oke, setelah itu dibagikan soalnya, semua sudah berpisah dan masing-masing siap menjawab. Kemudian Pak Rijal membaca soalnya nomor 1, wah gampang soal nomor 1 cukup menjawab siapa nama, sebut nama saja, nama gampang, nama sendiri masa nggak tahu ya, sudah sama. Yang kedua barulah terbelalak Pak Rijal ini. Wah, jawabannya apa ya? Pertanyaan yang kedua, ban mobil manakah yang bocor? Baru terbelalak semua yang keempat ini. Ada ban jika ada ban yang mana? Barulah keempat itu merasa gugup, jawabannya apa ini? Akhirnya tanpa disadari ya mereka berjawab ya sekedarnya. Mungkin Pak Rijal jawabnya ban kanan, Hamzah jawabnya ban kiri, Burhan jawabnya ban belakang. Dikumpulkanlah lembar jawabannya. Yang terjadi akhirnya setelah dikumpulkan baru sadar bahwa apa yang diucapkan oleh mereka berempat itu sebetulnya adalah hanya alasan-alasan saja. Apa yang didapatkan dari kisah tadi? Ternyata berbohong itu adalah hal yang sia-sia. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, sepandai-pandainya menutupi kebohongan pasti akan ketahuan. Intinya jujurlah apa adanya. Sifat-sifat jujur itulah yang akan membawa kita menjadi sifatnya lega. Jujur itu adalah membawa kebaikan, kejujuran akan menuju kita ke pintu surga, sementara sebaliknya kebohongan itu adalah akan membawa kita ke pintu neraka. Di bulan yang mulia ini, 1 bulan lamanya kita dilatih untuk berpuasa kurang lebih 13 jam. Kita untuk menahan lapar dan dahaga. Disitulah kita dituntut nilai-nilai kejujurannya.
selama 13 jam. Bisa saja kita secara pribadi masuk ke ruangan, kemudian kita bisa minum, kita bisa makan, tapi karena komitmen kita bahwa kita harus menahan lapar dari jam 4:30 sampai dengan sampai jam 6, maka di sana dituntut komitmen untuk bersikap jujur. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini mudah-mudahan pembinaan, latihan untuk menahan lapar dan dahaga ini bisa membawa karakter kita untuk bisa bersifat jujur. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan sebagai kisah menarik, bisa mendapat tibar dari kisah tadi, dan berharap sekali lagi pada siswa-siswa MTs Negeri 8 agar berlakulah jujur, karena jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.